Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irwan Saputra Pengenangin, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kuala. Hari ini tugas saya sebagai supervisi Ibu Indah, teman sejawat saya dari CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kuarasan. Hanya saya sebagai Irwan sebagai moderator, sekalian sebagai supervisor akan siap menanya tentang kesiapan Bu Indah mengcoaching Ibu Yeni Singarimbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap masalah ini salam putih ya. Bagaimana kabar Bu Indah ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Sehat. Sudah siapnya ini? Ya siap untuk Bapak supervisi akademik untuk selanjutnya saya lakukan coaching. Jadi di saat nanti Ibu melakukan coaching terhadap Bu Yeni, jadi Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang percakapannya sesuai dengan alur kita. Baik Pak, tentu saja sesuai alur kita di mana saya akan menjawab apa yang menjadi tujuannya, kemudian bagaimana identifikasinya, lalu apa yang menjadi rencana aksinya, dan terakhir apa komitmen atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan ya sebagai coaching. Terus kemudian dari penilaian nanti Ibu lakukan terhadap Yeni, sudah ada format penilaian kan? Sudah Jangan kaku, aja. Jadi tahap apa aja yang yang akan saya nilai itu apa tujuan pembelajaran dia masalahnya seperti itu, kemudian strategi apa yang dipersiapkannya, kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkannya, apa indikasi dari dia juga. Jadi termasuk Bu Indah dapat membantu mengembangkan kompetensi yang ada dalam Yeni lah ya. Ya, jadi tujuan dari coaching ini juga untuk mengembangkan kompetensi Yeni. Terus apa harapan dari observasi Ibu ini dilakukan coaching kepada Bu Yeni? Tentu saja yang saya harapkan saya bisa membantu untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki Yeni dan dia menemukan solusi dari permasalahan. Terus kemudian nanti saya akan mengamati Bu Indah di saat Bu Indah melakukan coaching terhadap Bu Yeni. Jadi Bu Indah tidak keberatan kan kalau saya amati dan saya lihat, saya perhatikan, dan kemudian nanti saya buat rubrik penilaian tentang apa yang Ibu Indah lakukan terhadap Bu Yeni. Tentu saja saya tidak keberatan Pak, karena itu juga akan menjadi penilaian untuk saya. Jadi kemudian tahap-tahap yang nanti Indah lakukan terhadap Bu Yeni itu sudah mendalam untuk pertanyaan ini ya. Iya Pak, sudah sesuai nanti alur kita tersebut. Jadi siklus sesuai dengan alur kita itu sudah dilakukan lah nantinya ya. Iya. Melakukan percakapan isinya, kemudian melakukan percakapan kepada sosialnya. Jadi Ibu Indah sudah siap melakukan coaching terhadap Bu Yeni. Kemudian Bu Indah membuat nanti pertanyaan yang lebih konkret, lebih mendalam lagi supaya apa yang dipermasalahkan oleh diri Yeni itu bisa
terusap, bisa terlaksana. Karena kenapa Bu? Saya bilang seperti itu. Biasanya itu kalau kegiatan coaching ini ada yang gagal dan ada juga yang berhasil gitu. Apalagi kalau seandainya Bu Yen ini tidak terbuka, pasif. Jadi bagaimana nanti Ibu melakukan supaya Ibu Yen ini bisa terbuka? Bagaimana cara Ibu nanti supaya Bu Yen ini bisa tanpa Ibu pertanyakan bisa menyampaikan unek-uneknya dalam hatinya? Tentu saya juga menyiapkan strategi secara persuasif juga agar ibu itu bisa terbuka dengan pikirannya di hadapan seperti itu. Berarti Ibu Indah ini sudah mempersiapkan strategi yang persuasif ya, supaya karakter Bu Yen ya. Karena saya pun belum tahu juga karena karakter Bu Yen ini, Bu Indah ini, Bu Yen ini, apakah bisa dia terbuka atau tertutup gitu. Jadi di situ nanti saya akan lihat kemampuan Ibu bagaimana bisa menggali apa yang ada dalam Bu Eni. Jadi saya pantau, saya lihat, terus kemudian saya bikin nanti rubriknya. Setelah ini nanti Ibu lakukan sourcing terhadap Bu Yeni. Nanti setelah itu ada lagi nanti kita referensi hasil dari Dari Bu Yen itu Bu Yeni tadi. iya baik Pak. Jadi Bu sudah siap kan? Siap Pak. Jadi tidak ada lagi kendala kan? Sudah saya persiapkan semua bagaimana rubrik penilaian, apa yang mau saya sampaikan, strategi apa yang saya akan sampaikan ke Bu Eni agar Bu Eni jika karakternya dia tidak terbuka seperti itu. Tapi saya ingatkan sama Ibu Indah, jangan memberikan solusi. Iya, Usahakan Bu Indah, Bu Yeni itu memberikan permasalahan, tapi dia mengungkapkan solusinya. Ibu sebagai hanya bisa mendengar yang baik, jadi pemantau yang baik, melihat, mendengar yang baik itu aja. Jadi bulan ini sudah siap kan? sudah siap. Jadi saya rasa demikian saja supervisi kepada coach yang akan men-coaching Ibu Yeni. Saya ucapkan terima kasih sama Bu Indah. Selamat melaksanakan tugasnya. Semoga Indah berhasil. Amin. Oke, selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Indah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Eni untuk membicarakan masalah yang Ibu Eni hadapi kepada saya. Iya. Apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Kalau sekarang ini ya Bu, perasaannya itu gimana ya Bu ya? Saya pusing Bu, pusing, cemas, khawatir, semua sudah menjadi satu nih Bu. Nano-nano lah Bu, sekarang perasaan saya Bu. Ada lagi Bu? Apa lagi ya? Tidak percaya diri saya Bu, itu yang paling utama ini Bu. Tidak percaya diri dengan kemampuan saya Bu. Berarti Bu ada rasa khawatir, cemas, tidak percaya diri itu terutama ya Bu ya. Lalu bagaimana Ibu mengungkapkan perasaan Ibu itu waktu di sekolah? Gimana ya Bu ya? Ya saya kebanyakan diam, murung, berpikirlah Bu mengenai ya kayak mana nantinya ya, kok bisa kayak gini, apa saya mampu gitu Bu. Kalau Ibu pikir lagi kan, Ibu kan merasa apa saya mampu atau tidak seperti itu kan. Kalaulah Ibu mampu, bagaimana apa yang mau Ibu lakukan jika Ibu mampu? Jika saya mampu ya saya akan melakukan tanggung jawab yang diberikan kepada saya itu dengan semangat Bu, dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Karena kan Bu, saya ceritalah Bu ya mengenai masalah saya ya Bu ya. Boleh sekali Bu. Selama ini kan saya jadi guru BK ya Bu ya. Sudah 7 tahun saya mengajar di sekolah itu. Saya tugas pokok saya itu menjadi guru BK. Namun ini pada ajaran baru ini kan Bu,
Saya diberi tugas tambahan, Bu. Saya diberi tugas tambahan menjadi guru mapel, Bu. Kemarin sempat dibilang di grup sekolah bahwasanya saya menjadi guru informatika. Saya sudah udah ngambil referensi juga nih terkait informatika. Terus tadi pagi nih keluar roster, nama saya di guru penjas, Bu. Pas saya mau berangkat sekolah, kok udah di guru penjas nih. Terus saya wali kelas juga, Bu, gitu. Jadi kan, Bu, saya merasa cemas dan khawatir gitu, Bu. Saya sanggup nggak ya jadi guru mapel ini? Saya bisa nggak ya jadi wali kelas? Karena kan selama ini kalau guru BK ini kan, Bu, diam di kantor ya, Bu ya, nunggu siswa yang datang. Ini saya harus berbaur, saya harus mengajar. Aduh, kayak mana? Apa saya mampu? Itu, Bu, yang menjadi ketakutan saya, Bu, gitu. Ketakutan terbesar saya. Jadi apa yang buat ibu merasa tidak mampu? Mungkin pemahaman saya terkait pelajaran itu yang kurang kali, Bu ya, dan rasa percaya diri saya yang tidak ada gitu, karena basicnya saya itu BK gitu. Bagaimana jika ibu merasa mampu? Apa yang ibu lakukan? Jika ibu merasa mampu dengan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepala sekolah kepada ibu, apa yang bisa ibu lakukan? Yang saya lakukan memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik gitu, tanpa ragu-ragu, harus percaya diri gitu. Selain itu saya harus terkait mata pelajaran gitu ya, Bu ya, penjas. Mungkin saya harus banyak belajar ya, Bu ya, terkait pelajaran penjas itu, karena memang kalau belajar itu sepanjang hayat ya, Bu ya. Jadi kita tidak boleh, oh basic saya BK, harus BK aja nih yang saya kuasai, saya memperdalam BK aja gitu. Nggak boleh seperti itu seharusnya, Bu. Jadi ya kalau saya diberi tugas tambahan menjadi guru penjas, ya saya harus belajar bagaimana caranya ya supaya pemahaman saya terkait penjas ini semakin meningkat gitu. Terus bisa juga belajar mandiri ya, Bu ya, mungkin ikut pelatihan yang berhubungan dengan materi penjas, ataupun mungkin apa ya, Bu ya, kolaborasi kali, Bu ya, dengan guru penjas ya, Bu ya, menanyakan kepada guru penjas terkait pelajaran itu gitu. Karena kan kalau saya nanti berkolaborasi dengan guru penjas, mungkin beliau juga memberikan saya pemahaman gitu ya, Bu, terkait materi-materi yang akan saya sampaikan di kelas gitu, Bu. Terus kalau terkait wali kelas gitu, Bu ya, gimana ya, Bu ya? Apa ibu sudah menanyakan ke rekan guru yang lain bagaimana menjadi wali kelas? Belum sih, Bu, belum pernah, karena saya kan masih shock ini, Bu, masih bingung gitu. Tiba dikasih kok gitu, belum ada ngomong ke siapa-siapa gitu, masih berpikir sendiri gitu, belum memikirkan tindakan-tindakan yang akan saya lakukan ke depannya. Makanya lah ini bercerita sama Ibu kan agak terbuka juga nih pemikiran saya nih, Bu. Jika ibu sudah bertanya, dapatlah ibu solusinya. Jadi apa tindakan ibu selanjutnya? Tindakan saya selanjutnya mungkin saya akan menanyakan juga kepada wali kelas yang terdahulu ya, Bu, rekan sejawat yang pernah menjabat menjadi ketua kelas. Mungkin saya akan bertanya ataupun berkolaborasi sama dia terkait wali kelas apa aja nih yang harus disiapkan ketika kita menjadi wali kelas. Terus ya harus belajar banyak lah, Bu, terkait bagaimana wali kelas yang baik itu, supaya nantinya ketika saya masuk ke kelas yang saya ampu itu, saya mampu untuk menjadi wali kelas yang baik dan bagus untuk siswa saya gitu. Jadi menurut ibu rekan sejawat bisa membantu dengan perkembangan ibu menjadi wali kelas? Bisa, Bu, pasti bisa. Kemudian menurut ibu kapan mau ibu laksanakan aksi yang ibu rencanakan tadi? Tindakan yang ibu rencanakan tadi kapan yang mau ibu laksanakan? Mungkin kalau untuk belajar mandiri nanti saya udah belajar mandiri ya, Bu ya. Cuman terkait
berkolaborasi dengan guru mapel maupun wali kelas mungkin besok ya Bu ya, karena kan hari Senin udah aktif belajar tuh ya Bu ya. Jadi mungkin untuk belajar mandiri nanti saya belajar mandiri terkait pelajaran penjas, terus besok saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang pernah menjabat menjadi wali kelas agar ketika Senin depan proses pembelajaran itu semua dapat berjalan dengan baik. Baik, jadi dari pembicaraan kita ini Ibu sudah menyampaikan ide-ide Ibu untuk kedepannya bagaimana agar terlaksana dengan baik yang akan Ibu hadapin. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah sudah cerita seperti ini, Bu? Perasaannya lega sekali ya Bu ya. Tadi saya bingung nih Bu, kayak mana nih? Selama ini kan jadi BK, sekarang jadi wali kelas, jadi guru PJOK, apa yang harus saya lakukan gitu. Tapi setelah bercerita dengan Ibu, walaupun masalah saya yang dari saya juga solusinya, tapi berkat Ibu saya udah dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, jadi pemikiran saya juga udah sedikit tenang. Karena kita juga bersama rekan sejawat itu harus saling sharing ya Bu ya, biar terbuka semuanya ya Bu ya. Iya. Baik Bu Yeni, ada lagi? Oh satu lagi nih Bu, baru terpikir nih semenjak saya ngobrol sama Bu Indah, baru terpikir juga di benak saya ini, kalaulah atasan saya percaya kepada saya ya kan Bu ya, memberikan saya tugas menjadi guru mapel dan wali kelas, berarti kan dia yakin tuh Bu ya dengan kemampuan saya. Jadi kenapa saya ragu ya Bu ya dengan kemampuan saya gitu ya. Benar, jadi Bu. Intinya saya harus berpikir positif ya Bu ya. Benar sekali Bu. Jadikan itu jadi semangat dan motivasi saya untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Karena berarti kan atasan Ibu itu percaya dengan kemampuan Ibu, iya, Bu. Makanya Ibu diembankan tugas itu. Seperti itu. Iya, Bu. Terima kasih banyak Bu Indah. Jadi sama-sama Bu. udah semangat juga saya jadi Bu. Karena kan berarti Ibu punya kelebihan banyak kemampuan Ibu, makanya Ibu diemban tugas seperti itu kan Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Udah agak tenang sih, udah agak semangat juga saya nih Bu. Sama-sama Bu. Baiklah Bu Yeni, terima kasih. Bolehlah lain kali Ibu untuk ini lagi kan bicara, kita saling sharing lagi ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Bu Indah ya. Sama-sama Bu Yen. Ambil potong aja. Lupa kan. Udah patin itu ya Pak Il. Udah kamu matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irwan Saputra Peringinangin, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Kuala. Hari ini tugas saya sebagai supervisi Ibu Indah, teman sejawat saya dari CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Kuarasan. Hanya saya sebagai Irwan sebagai moderator, sekalian sebagai supervisor akan siap menanya tentang kesiapan Bu Indah mengcoaching Ibu Yeni Singarimbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap masalah berikutnya di salam putih ya kan. Kayak mana kabar Bu Indah ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Sehat. Sudah siapnya ini? Ya siap untuk Bapak supervisi akademik untuk selanjutnya saya lakukan coaching. Jadi di saat nanti Ibu melakukan coaching terhadap Bu Yeni, jadi Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang percakapannya sesuai dengan alur kita. Baik Pak, tentu saja sesuai alur kita, di mana saya akan menjawab apa yang menjadi tujuannya, kemudian bagaimana identifikasinya, lalu apa yang menjadi rencana aksinya, dan terakhir apa komitmen atau tanggung jawabnya dalam melaksanakan ya sebagai coaching. Terus kemudian
dari penilaian nanti Ibu lakukan terhadap ini sudah ada format penilaian kan? Sudah Jangan kaku, langsung aja. Jadi terhadap apa aja yang dinilai? yang akan saya nilai itu apa tujuan pembelajaran kenapa dia masalahnya seperti itu, kemudian strategi apa yang dipersiapkannya, kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkannya, apa indikator referensi dari dia juga. Jadi termasuk tindak dapat membantu mengembangkan potensi yang ada dalam ini lah ya. Ya, jadi tujuan dari coaching ini juga untuk mengembangkan potensi ini. Terus apa harapan dari observasi Ibu nanti dilakukan coaching kepada Yeni? Tentu saja yang saya harapkan saya bisa membantu untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki dan dia menemukan solusi dari permasalahan. Terus kemudian nanti saya akan mengamati Ibu Indah di saat Bu Indah melakukan coaching terhadap Yeni. Jadi Bu Indah tidak keberatan kan kalau saya amati dan saya lihat, saya perhatikan, dan kemudian nanti saya buat rubrik penilaian tentang apa yang Indah lakukan terhadap Yeni. Tentu saja saya tidak keberatan Pak, karena itu juga akan menjadi penilaian untuk saya. Jadi kemudian tahap-tahap yang nanti Indah lakukan terhadap Yeni itu mendalam ini untuk pertanyaan lagi ya. Iya Pak, sudah sesuai nanti alur kita tersebut. Jadi siklus sesuai dengan alur kita itu dah dilakukan nantinya ya. Iya Pak. Melakukan percakapan isinya, kemudian melakukan percakapan kepada sosialnya. Jadi Ibu Indah sudah siap melakukan coaching terhadap Bu Yeni. Kemudian Bu Indah membuat nanti pertanyaan yang lebih konkret, lebih mendalam lagi supaya apa yang dipermasalahkan dalam diri Yeni itu bisa terusap, bisa terlaksana. Karena kenapa Bu? Saya bilang seperti itu. Biasanya itu kalau kegiatan coaching ini ada yang gagal dan ada juga yang berhasil gitu. Apalagi kalau santainya Bu Yeni ini tidak terbuka, pasif. Jadi bagaimana nanti Ibu melakukan supaya Ibu Yeni ini bisa terbuka? Bagaimana cara Ibu nanti supaya Bu Yeni ini bisa tanpa Ibu pertanyakan bisa menyampaikan unek-uneknya dalam hatinya? Tentu saya juga menyiapkan strategi secara persuasif juga agar itu bisa terbuka nanti dia hadapi. Berarti Ibu Indah ini sudah mempersiapkan strategi yang persuasif ya, supaya karakter Bu Yeni ya. Karena saya pun belum tahu juga karena karakter Bu Yeni ini, Bu Indah ini, Bu Yeni, apakah bisa dia terbuka atau tertutup gitu. Jadi di situ nanti saya akan lihat kemampuan Ibu bagaimana bisa menggali apa yang ada dalam Bu Yeni. Jadi saya pantau, saya lihat, terus kemudian saya bikin nanti rubriknya. Setelah ini nanti Ibu lakukan coaching terhadap Bu Yeni. Nanti setelah itu ada lagi nanti kita referensi hasil dari Bu Yeni tadi. Jadi Bu sudah siap kan? Siap Pak. Jadi tidak ada lagi kendala kan? Sudah saya persiapkan semua bagaimana rubrik penilaian, apa yang mau saya sampaikan, strategi apa yang saya akan sampaikan ke Bu Yeni agar Bu Yeni jika karakternya dia tidak terbuka seperti itu.
Tapi saya ingatkan sama Ibu Indah, jangan memberikan solusi. Iya. Usahakan Bu Indah, Bu Yeni itu memberikan permasalahan, tapi dia mengungkapkan solusinya. Ibu sebagai hanya bisa mendengar yang baik, jadi pemantau yang baik, melihat, mendengar yang baik, itu aja. Jadi bulan ini sudah siap kan? Siap. Jadi saya rasa demikian saja supervisi kepada coach yang akan men-sourcing Ibu Yeni. Saya ucapkan terima kasih sama Bu Indah. Selamat melaksanakan tugasnya. Semoga Bu Indah berhasil. Amin.